Nyonya, kulitmu yang setiap hari dibasahi susu, benar-benar halus dan lembut. Pasti jenderal tak akan bisa melepaskanmu setelah pulang dari perang. Bahkan aku sebagai wanita saja tak tahan melihatnya. Sudah, jangan banyak bicara. Kecantikan yang luar biasa harus membuat air tak beriak saat masuk. Saat tenggelam dan muncul, air mengalir di tubuh, harus seperti angin melewati kaca. Tak meninggalkan bekas, baru pantas disebut kulit mulus tanpa cacat, mencapai tubuh suci iblis. Beberapa tahun ini memanggil geisha, melatih dengan hati-hati, hasilnya memang luar biasa. Hanya menunggu. Nyonya, jenderal sudah kembali ke rumah, tapi dia membawa seorang wanita. Orang yang kutunggu akhirnya datang. Hahaha, Mainem. Aku duluan. Habiskan anggur yang enak. Saudara-saudara, minum. Ayo minum. Berselang. Lihat isyaratku, berhenti. Kalian harus ingat, wanita seperti pakaian. Sedangkan saudara seperti Tangan dan kaki. Nah benar, pakaian hilang bisa diganti. Tangan kaki hilang, maka tak bisa berjalan. Kalian, jangan sampai demi pakaian, kehilangan tangan kaki. Sia, bukankah kau juga wanita? Betul. Aku orang seperti itu? Aku berbeda dengan mereka yang hanya tahu 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Kaku mematuhi tata krama, dan tak berpendidikan. Wanita biasa yang tak berarti. Aku tidak percaya. Tanya saja Kak Minyang. Kak Minyang, kenapa kau tidak memandangku? Jangan-jangan kau pikir aku sama seperti wanita-wanita itu? Tentu berbeda, wanita sepertimu. Aku belum pernah jumpa. Hahaha, Bagus. Benar, aku paling tak suka wanita-wanita di dinastimu ini. Setiap hari hanya tahu bersaing, licik, berkonflik di rumah. Malas bermain dengan mereka. Kakak sang hebat. Kita sepakat, tanpa izinku, kalian tidak boleh diam-diam mencari kekasih. Agar kalian para bodoh ini tidak tertipu oleh wanita iblis itu. Wah, Sia memang hebat. Hahaha, tanpa wanita, bermain jadi lebih asyik. Malam ini kita tidak pulang sebelum mabuk, tidak ada yang boleh pergi. Siapa yang pergi adalah cucu. Tidak mabuk tidak pulang, ayo bersulang. Kakak Minyang, malam ini kita main game oper botol, kau tidak boleh menghindar ya. Ayo. Oh. Langsung saja. Wanita macam apa ini, bergandengan dengan sekelompok pria. Berpelukan dan bergandengan, tidak tahu malu. Dari mana datangnya? Mungkin dari zaman lain. Sayangnya, dia hanya seorang wanita zaman lain, tidak layak untuk kuperhatikan.
Suamiku, aku takut. Songxia, akhirnya aku menunggumu. Namaku Lingyi, putri kedua Perdana Menteri saat ini. Aku dan kakak sulungku, Ling Yu, adalah kembar. Sebelum kakakku menikah, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, kakak yang sangat menyayangiku. Kakak, setelah menikah, difitnah berzinah dan bunuh diri karena terhina. Ayah dituduh berkhianat, kakak, seluruh keluarga dihukum. Kakak Minyang, aku sudah bilang, lebih baik bersaudara saja. Bagaimana kalau kau menikahiku, kita hidup bersama selamanya? Dan aku dijual sebagai pelacur resmi, masuk ke rumah bordil. Semua ini berkat wanita di depanku ini. Songxia yang memberikannya. Dia mengaku sebagai wanita zaman lain. Menghancurkan hidup orang lain, menginjak-injak nasib wanita. Dianggap sebagai prestasi strateginya. Kakakmu itu kuno, berani bersaing denganku. Untuk posisi istri jenderal. Sebagai wanita zaman lain, aku adalah pemeran utama dunia ini. Semua orang harus berputar di sekitarku. Mimpi itu sangat nyata, membuatku takut. Entah apakah ini kehidupan sebelumnya, jadi semua ini. Aku mulai dengan menggantikan kakakku menikah, bagaimanapun juga. Aku tidak akan membiarkan mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Suamiku, kau tahu, aku paling takut petir dan hujan. Kalau ada petir dan hujan, tanpamu di sampingku, aku tidak bisa tidur nyenyak. 2 tahun ini kau berperang. Aku hampir sakit jantung karena ketakutan. Coba raba. Apakah dadaku sakit? Nyonya, kenapa tidak memakai sepatu dan kaos kaki? Nanti kedinginan. Hari ini aku yang salah. Setelah pulang, tidak langsung menemuimu. Ayo, aku temani kau kembali ke kamar. Ini kakak ipar? Sudah lama ku dengar di kemah, kakak ipar. Kecantikannya nomor 1 di dunia, hari ini kulihat, memang tidak salah. Pria tampan dan wanita cantik, sangat cocok, jenderal sangat beruntung. Mimpi itu tidak sia-sia, kalau tidak, aku seorang gadis pingitan. Bagaimana bisa mengerti trik memikat hati wanita ini? Semua, istriku ini sifatnya penakut. Malam ini petir menyambar-nyambar. Permisi dulu, Nyonya. Jangan pergi. Kamu ini sudah punya istri, lupa sama kakak ya? Masih anggap kami sebagai saudara nggak? Iya nih, masih saudara apa enggak? Suamiku. Nona Song ini kan jelas-jelas perempuan. Kok panggilannya kayak saudara laki-laki? Mabuk atau gimana? Ini, Kamu. Siapa yang bilang otakku bermasalah? Dacer Green Tea White Lotus. Green Tea White Lotus. Dari mana kamu tahu istriku suka Green Tea White Lotus? Green Tea White Lotus itu wanginya segar, mirip seperti kamu. Kamu. Aduh, bikin geli saja. Nona Song, terima kasih ya. Kamu juga Green Tea White Lotus. Kamu. Kak Minyang sudah janji mau minum. Bareng kami saudara-saudara. Aku nggak mau kamu monopoli Kak Minyang. Gak sopan. Beraninya kamu main tangan. Kamu. Kamu nggak dengar dia menghina aku? Menghina? Kamu yang mulai bilang you are Green Tea White Lotus. You are ngomong gitu kok dianggap hinaan? Masa sih kata-kata ini nggak baik? Suamiku. Nona Song ini pemberani. Pasti nggak suka istilah halus kayak Green Tea White Lotus.
aku punya istilah yang lebih cocok buat kamu. Teh jagoan. Mimpi-mimpimu yang menghina kakakku itu aku nggak lupa. Nona Song, rasanya gimana batu yang diangkat buat nimpuk kaki sendiri? Enak nggak? Kamu tahu apa? Aku Panas banget. Ini, Soeki Meng Libe, dikit-dikit nanggis. Songxia, beraninya kamu. Sikapmu ke istriku nggak sopan. Kamu, kok bisa bilang gitu ke aku? Aku kan saudaramu. Barusan kan dia yang fitnah aku. Sudah, semua yang di sini tahu. Kamu ini ceroboh. Jelas-jelas kamu yang nggak pegang dengan benar. Xia, minta maaf ke kakak ipar saja. Ya benar Xia, kamu kan biasanya yang paling gak peduli. Hal-hal kecil kayak gini. Minta maaf juga nggak bakal bikin kamu kurusan. Minta maaflah. Jekit-jekit ngambek, kamu minta maaf sama dia. Nggak bakal mati kok. Kita masih mau minum nih, cepetan minta maaf. Suamiku, Nona Song, kan ini cuma ketidaksengajaan. Gimana kalau dia menyeduhkan teh untukku saja? Istriku baik hati. Xia, cepatlah. Kita masih nunggu buat minum nih, cepatlah. Deh, Nah gitu dong. barusan aku salah. Mohon dimaafkan ya kak. Nggak apa-apa. Lain kali ingat ya, istri kakak itu dipanggil kakak ipar. Kamu. Xia, kamu harus banyak belajar dari kakak ipar. Ubah sifat kasarmu, nanti nggak ada yang mau lamar lo. Siapa yang mau nikah? Aku nggak tertarik sama kalian para laki. Aku cuma suka dekat-dekat sama cewek cantik. Mending mati aja daripada harus terkurung di rumah jadi nyonya rumah. Yang wajahnya kuning kecut. Aduh, aku bukan ngomongin kamu loh kak. Yah udah deh nggak usah bahas ini. Ayo kita. Main tebak bacon puisi yak. Wah kami emang nggak bisa hal-hal sok literat kayak gitu. Iya, kamu kan selalu jago dalam sastra, pasti bisa bikin yang kreatif. Kami emang nggak bisa bandingin. Iya deh, mana bisa kami saingin kamu. Improvisasi saya. Kalian nggak mau main sama aku. Kakak main sama aku dong. Nona Song, aku kan tinggal di belakang rumah ini. Pengetahuanku dangkal, takut. Ah jangan sungkan-sungkan lah. Ayo dong. Lingyue, trik-trikmu. Itu cuma trik dalam rumah. Aku kan hafal. 300 puisi tang, aku penasaran. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Kita berdua, bikin puisi dalam 7 langkah. 1 langkah 1 puisi 1 tepuk drum. Siapa yang bisa bikin 7 puisi, menang. Gimana? Ah aku nggak mau menyusahkanmu. Gimana kalau 2 langkah 1 baris saja? Aku duluan. Pagi berangkat dari Baidi di antara awan berwarna, 1000 li jarak ke Jiangling bisa ditempuh dalam sehari. Bagus, puisi yang bagus. Bintang semalam angin semalam, di barat menara lukis di timur aula kayu manis. Bagus, puisi yang bagus. Kok nyonya nggak jalan-jalan sama sekali? Apa kesulitan? Tentu saja bakat sastra Shi, ya terkenal di kalangan militer. Sayangnya berada di perbatasan. Kalau kalimat-kalimat ini disusun menjadi buku, sudah lama beredar luas di ibu kota. Bahkan mungkin sudah ada juara perempuan. Betul. Menurutku, perempuan di balik tirai ini hanya punya kulit yang indah.
Tidak seperti Nona Song kita, bisa bertempur di medan perang. Juga mahir dalam sastra, sungguh hebat. Kakak, bagaimana? Mau aku menunggu? Adik pergi dulu, biarkan aku berpikir lagi. Burung-burung terbang menghilang di pegunungan, jejak manusia lenyap di jalanan. Bagus, bagus. Air pasang musim semi datang mendadak di malam hari. Perahu terombang-ambing di tepian sepi. Burung layang-layang di depan rumah bangsawan dulu, kini terbang ke rumah rakyat biasa. Bagus. Gadis pedagang tak tahu duka negara hancur, masih bernyanyi di seberang sungai. Katakan, kenapa berhenti? Apa lanjutannya? Bunga taman belakang. Apa? Bagaimana dia tahu? Pagi berpisah dari Baidi di antara awan berwarna, dalam sehari sampai di Jiangling. Suara kera di kedua sisi tak henti-hentinya. Perahu kecil telah melintasi ribuan gunung. Bintang semalam, angin semalam, di sebelah barat menara lukisan, timur aula kayu manis. Tidak punya sayap burung phoenix berwarna. Tapi hati saling terhubung seperti satu titik. Burung-burung terbang menghilang di pegunungan, jejak manusia lenyap di jalanan, seorang tua dengan jubah dan topi jerami. Sendirian memancing di sungai yang dingin dan bersalju. Hebat, indah. Nyonya sedang berbalas puisi. Berbalas puisi saat ini lebih sulit daripada membuat puisi. Terutama yang begitu lancar dan cerdik, sungguh langka. Bagaimana dia tahu bagian akhir puisi-puisi ini? Bunga liar di tepi jembatan Jukue, matahari terbenam miring di mulut Gang Wuyi. Burung layang-layang di depan rumah bangsawan dulu. Hebat, indah sekali. Kini terbang ke rumah rakyat biasa. Nona Song, aku ingin bertanya padamu. Kapan puisi yang kutulis menjadi karyamu? Tidak mungkin, ini jelas. Apa? Song Zia, di kehidupan sebelumnya kau mengandalkan ini. Kalimat-kalimat curiannya entah dari mana, mengklaim dirimu sebagai wanita berbakat. Syukurlah aku ingat semuanya. Akan kulihat, dengan setengah pengetahuanmu ini. Bagaimana bisa tetap sombong setelah kubongkar? Singkatnya, ini bukan karyamu. Kalian harus percaya padaku. Ini jelas dia mencuri dariku. Kau lancang. Ini semua adalah puisi yang Yuer buat karena merindukanku, ada surat sebagai bukti. Lagi pula, kalian berdua belum pernah bertemu, bagaimana dia bisa tahu sebelumnya? Dan menjiplak karyamu? Suamiku, pertandingan belum selesai. Aku masih punya satu puisi yang ingin kuberikan untukmu. Gadis muda di kamar tak tahu kesedihan. Di musim semi, berdandan naik ke paviliun hijau. Tiba-tiba melihat warna willow di pinggir jalan. Menyesal menyuruh suami mencari gelar kebangsawanan. Suamiku, aku baru saja menyulam baju dalam motif willow. Mau lihat? Semuanya, aku dan istriku ada urusan penting untuk dibicarakan. Permisi. Mingyang Zhu Mingyang. Yuer, suamimu selama ini berperang di luar. Sangat merindukanmu. Suamiku, aku kedinginan. Xiao Cui, ambilkan air panas. Xiao Cui, pergilah. Aku akan membantu istriku mandi. Jenderal, ini
Jenderal suka melayani orang, biarkan saja. Kamu pergi dulu. Baik. Sifatku sangat aneh. Jika tidak dilakukan dengan baik, tidak ada hadiah, hanya hukuman. Semuanya terserah perintah Nyonya. Ajaran sang bunga kota memang bagus. Laki-laki, semakin kau menurutinya, semakin dia tidak tahu diri. Ada hadiah dan hukuman, santai tapi tegas. Baru bisa membuatnya ketagihan. Kakak Mingyang. Jenderal, aku tidak sengaja mengganggu urusan baikmu. Ada kabar cepat dari perbatasan yang sudah sampai di kediaman. Apakah ini penting? Jika ada urusan mendesak, seharusnya ada prajurit yang melapor. Kenapa Nona Song yang datang? Aku hanya terlalu khawatir. Urusan negara tidak ada yang kecil. Kakak Mingyang, ini yang kau katakan sendiri. Kakak seharusnya tidak akan begitu tidak mengerti, kan? Tentu tidak. Jenderal, silakan pergi. Hanya saja jangan lupa. Malam ini aku masih punya kejutan untukmu. Tunggu aku. Em. Jenderal sudah pergi. Nona Song, kamu masih belum bangun? Lingwe, kamu sebagai istri jenderal, setiap hari berdandan menor. Pantas menghadapi arwah prajurit di medan perang? Menurut Nona Song, apa yang harus kulakukan? 10 li utara kediaman jenderal. Ada kuil yang kubangun untuk pakaian prajurit. Lebih baik kau ikut denganku untuk menyalakan dupa. Baik, seperti yang kau katakan. Songxia, aku ingin melihat. Kamu masih bisa main apa lagi? Waduh Lingwe. Wanita zaman kuno seperti kalian memang bodoh. Aku ingin lihat bagaimana wanita zaman kuno seperti kalian bisa bertahan hidup setelah kehilangan kehormatan. Nona, menurutku jenderal sangat mencintai Nyonya. Kalau sampai terjadi sesuatu, jangan-jangan kita yang disalahkan? Takut apa? Dia tidak punya bukti. Siapa yang akan percaya padanya? Xiao Tao. 1 jam lagi, kamu harus mengalihkan perhatian jenderal ke sini. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Akhir dari Lingyu. Baik. Lingyu, bersiaplah untuk menerima penghinaan. Dan bunuh diri. Wahahaha. Gadis cantik, paman sudah datang. Hahaha. Kamu bilang Nyonya tidak pulang semalaman dan sekarang ada di kuil ini? Jenderal, hamba melihatnya dengan jelas sekali. Nyonya ada di dalam, bersama seorang pria. Kamu berbohong. Jelas-jelas ini ulah Nona Song Mu. Malam ini dia yang mengajak Nyonya keluar. Nyonya selalu memikirkan jenderal.
Mana mungkin berkhianat? Jangan fitnah nonaku. Nona bilang, dia paling tidak suka berkomplot dengan wanita lain. Itu persaingan konyol. Hanya nona tua seperti nyonyamu, yang tidak bisa hidup tanpa pria. Sudah. Diam. Masuk dan lihat saja sendiri. Kalau Nyonya memang mengkhianatiku, aku tidak akan memaafkannya. Nyonya, Tolong aku. Nona, kok bisa kamu yang di sini? di mana istriku? Suamiku. Suamiku, kamu mencari aku? Kamu tidak apa-apa? Nyonya, kamu kok bisa di sini? Memangnya aku harus di mana? Adik, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Bahkan memakai bajuku? Jangan-jangan kamu. Kenapa kamu berani memukulku sampai pingsan? Kakak Mingyan. Lihat. Lingyu, bersiaplah untuk menerima penghinaan. Dan bunuh diri. Oh ya? Belum tentu. Suamiku. Kamu bilang aku yang menyakitimu, tapi bagaimana aku bisa membawamu ke kuil tua di gunung sepi ini? Dan memukulmu sampai pingsan? Lagi pula bukankah kamu sendiri yang bilang, gadis pingitan sepertiku tidak punya tenaga sama sekali? Lalu bagaimana mungkin seorang wanita lemah seperti aku bisa mengalahkanmu? Aku? You are benar, dia tidak pernah melakukan hal kasar seperti bermain pedang atau tongkat. Dia yang memukulku hingga pingsan. Aku melihatnya sedang berselingkuh. Dia ingin membungkamku dengan membayar pengemis untuk menyerangku. Periksa tubuhnya, pasti ada bekas luka di tubuhnya. Songxia, sampai kapan kamu akan terus membuat keributan? Tak kusangka kakak bisa memfitnahku seperti ini. Kamu bilang aku menyuruh pengemis menyerangmu, di mana pengemis itu? Sekarang, jika aku benar-benar ingin merusak nama baikmu, bukankah seharusnya ada bukti perselingkuhan? Aku? Xiao Tao, kamu sebagai pelayan pribadi Nona Song, tanpa alasan yang jelas memfitnah istriku. Pengawal, Jenderal? bawa dia keluar dan jual dia. Jenderal, Xiao tahu salah. Mohon ampunan, Jenderal. Xiao Tao, Xiao Tao, Xiao Tao. Xiao Tao, Nona. Songxia, mengingat kita pernah berjuang bersama, hari ini aku tidak akan menuntut lebih jauh. Tapi jika di masa depan kamu berani memfitnah istriku lagi, jangan salahkan aku tidak mengingat persahabatan kita. Istriku, ayo kita pergi. Hahaha, paman datang untuk si cantik, haha. Pergi. Ingat wajah nenek ini. Jika kau masih berniat jahat, yang putus bukan hanya bagian belakangmu. Istriku, dia sudah menyakitimu, kenapa masih membantunya? Menurutku, dia pantas kehilangan kehormatannya. Sebagai sesama wanita, aku tidak ingin melihat wanita lain menderita, apalagi untuk menghadapinya, aku punya banyak cara lain. Nyonya, saya harus meminta Jenderal Ben untuk membantu Anda menekan. Xiao Cui. Kulit istriku benar-benar halus seperti sutra. Sutra terbaik pun tidak bisa menandingi. Aku pikir setelah lama bertugas di perbatasan, selera jenderal berubah, tidak tertarik lagi pada gadis lembut seperti aku. Istriku tenang, aku selalu menganggapnya sebagai teman biasa. Kalau ada sesuatu, pasti sudah terjadi sejak lama. Mulut pria, iblis penipu, mana ada pria lain. Minum sambil bersandar di pangkuanmu.
Jika kamu tidak suka, besok aku akan mengusirnya. Jenderal benar-benar rela? Tentu saja, di hatiku hanya ada kamu seorang. Jenderal, Nona Song bilang lukanya kambuh, kepalanya sakit tak tertahankan. Dia minta Anda segera datang. Jenderal, luka Nona Song itu di medan perang. Dia terluka saat menyelamatkan Anda. Tolong kunjungi dia. Kalau tidak nyaman, cari tabib saja. Aku ini jenderal, bukan dokter. Xiao Cui, ambilkan vas hadiah kerajaan dari kamarku. Berikan pada Nona Song, bilang aku akan mengunjunginya besok. Kamu memang dermawan. Jenderal, kita ini suami istri. Orang yang berjasa padamu, berarti juga berjasa padaku. Jenderal, menurutku Nona Song sehari-hari itu ceplas-ceplos. Sifatnya seperti pria, tidak seperti orang yang mudah mengeluh sakit. Lebih baik aku sekarang menemanimu menjenguknya. Malam indah di musim semi, sayang sekali disia-siakan. Ini hutang suamiku padaku, nanti akan kutagih. Song Zia, kamu benar-benar. Surga ada jalan tak kau tempuh, neraka tak berpintu kau malah masuk. Berani sekali. Siapa bilang jenderal tidak akan mengunjungiku? Kurang ajar. Kalian ini orang rendahan, penjilat. Kira-kira dengan mendekati istri jenderal, bisa ikut naik pangkat? Tidak menghargaiku, ya? Keberitahu kalian. Aku bukan hanya tamu kehormatan di kediaman jenderal. Aku adalah pemeran utama dunia ini, istri jenderal di masa depan. Barang apa ini berani masuk ke rumahku? Hati-hati. Bukannya sakit lama kambuh? Kelihatannya kondisimu sangat baik. Kakak Mingyang, kamu benar-benar tega karena wanita. Sifatku, kamu kan sudah tahu. Setelah menikah memang berbeda. Kakak Mingyang, waktu di kemah dulu. Kan sudah bilang, semua manusia setara. Justru kakak, sebagai wanita yang jarang keluar rumah, wajar jika tidak mengerti. Meski semua manusia setara, tapi pelayan di rumahmu terlalu tidak sopan, dia sampai menghina kamu. Aku tidak tahan, makanya aku. Kamu kan tahu sifatku. Suamiku, Nona Song itu jujur dan terbuka. Aku memang tidak bisa menandinginya. Tidak, jenderal, bukan begitu. Aku tadi tidak memintamu kembali. Nona Song baru saja melampiaskan amarahnya pada kami, para budak. Omong kosong. Kalau mau melampiaskan amarah, lebih baik ke medan perang membunuh musuh. Bukankah itu lebih memuaskan daripada mengganggu kalian? Jangan fitnah orang. Bagus, kau percaya wanita tapi tidak percaya saudara. Cukup, Song Zia. Di dalam rumah ini, merenunglah. Tanpa perintahku. Jangan keluar sembarangan. Nyonya, mari kita pergi. Orang kuno sialan, berani-beraninya menginjakku. Ling Yu,
Kita lihat nanti. Aku sengaja menyiapkan kue bunga osmanthus untukmu. Tidak mau, aku tidak lapar. Tapi, aku lapar. Kak Mingyang, temanmu datang. Cepat buka pintu dan siapkan teh. Camarilla. Di mana jenderal kalian? Hari ini ulang tahun Nyonya. Jenderal sudah pergi ke pasar sejak pagi, sendiri membelikan hadiah ulang tahun untuk Nyonya. Tak kusangka jenderal yang biasanya rajin, hari ini menyuruh kita semua istirahat. Hanya untuk merayakan ulang tahun kakak ipar. Wanita secantik kakak ipar. Aku, Lauli, rela memberikan perhiasan emas setiap hari. Hanya untuk membuatnya tersenyum. Orang kasar seperti kalian, mana paham barang apa yang bisa menyenangkan hati wanita. Bahkan Kak Mingyang pun, dulu di kamp militer, bukankah aku yang memberinya strategi? Lihat waktunya, mungkin mereka belum jauh. Kita ganti baju, ikut meramaikan suasana. Baik. Ayo, pergi. Ling Yu, aku ingin lihat, dengan apa kau, seorang wanita dalam pingitan yang diracuni pikiran feodal, bisa melawanku. Permen gula, lahatlah. Permen gula. Xiao Cui. Jah, Suamiku, cobalah permen gula ini. Manis, Tidak semanis UR tadi malam. hari ini ulang tahun UR, kau masih menggodaiku. Tahun-tahun sebelumnya, aku selalu berang di luar saat ulang tahunmu. Tidak bisa menemanimu sebentar. Hari ini aku akan membalasmu dengan baik. Wah, jenderal pilihannya bagus. Tusuk konde ini bukan barang biasa. Ini adalah harta karun toko kami. UR-ku cantik luar biasa. Rambut hitam dengan tusuk konde emas. Membuat kulitmu terlihat lebih putih dari salju. Jenderal, apakah Anda menyukainya? Pemilik toko, saya akan mengambil tusuk konde ini. Catat di rekening keluarga jenderal. Baik. tunggu. Rakyat di perbatasan hidup dalam penderitaan, tapi kakak masih punya waktu untuk bersenang-senang, membuat jenderal mengeluarkan uang untukmu. Istri jenderal, mengapa begitu boros? Kebangkitan dan kehancuran negara adalah tanggung jawab semua orang. Kakak tahu tidak, uang ini bisa menghidupi keluarga biasa selama beberapa tahun. Dalam hidup Song Jialang, berbicara tentang kewajiban negara dan penderitaan rakyat. Menekan kakak, merampas hak mengurus rumah tangga, dan mengambil cinta suami. Song Zia, kalau kau sengaja mencari masalah, aku akan menemani sampai akhir. Apa maksudmu mengatakan semua ini? Suamiku, apakah aku ada yang menyinggung Nona Song? Aku memang terbiasa bicara terus terang. Kakak jangan terlalu banyak berpikir. Hanya saja, hari ini aku tidak tahan melihat ketidakadilan di masyarakat. Tusuk konde ini, meski harganya ratusan atau ribuan koun, untuk UR. Aku rela membelinya.
Nona, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Jika kabar bahwa kau menghamburkan ratusan koin hari ini tersebar, reputasi dan masa depanmu akan hancur. Tapi tidak bisa. Perang belum usai, banyak rakyat hidup dalam penderitaan. Aku tidak meminta kakak untuk pergi ke medan perang sepertiku, mengabdi pada negara. Tapi kakak, sebagai wanita bangsawan ibu kota, terlalu mewah dan boros. Nona benar, istri pejabat seperti dia. Mana tahu penderitaan kita. Benar, betul sekali. Kehidupan sulit, tahun lalu saat kekeringan, sepupuku yang hamil 7 bulan, mati kelaparan. Apa? Ada hal seperti ini? Pintu merah berbau daging dan anggur. Di jalan ada yang mati kedinginan. Buku-buku menggambarkan orang seperti dia. Pengacau ini pantas mati. Ini namanya apa ya? Ya, pemerasan moral. Sebagai istri jenderal, tidak memimpin dalam berhemat sudah tidak benar. Masih begitu boros. Ini tidak hanya memalukan jenderal, tapi juga menyakitkan hati prajurit perbatasan. Benar, Sia benar. Kakak ipar, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Banyak saudara kita di perbatasan bahkan tidak bisa makan nasi hangat. Sampah masyarakat, orang seperti kau. Pergi mati. Kalian semua, mau bikin onar ya? Suamiku, sebagai istri pertamamu, aku harus jadi yang pertama maju. Memberikan bantuan kecil. Giok ini, aku ingin memberikannya pada korban bencana di perbatasan sebagai tanda hatiku. Kakak sejak kecil dibesarkan di kamar, manja dan berharga. Tapi, giok ini tak bisa menyelesaikan masalah mendesak. Benar. Aku rela menyumbang gaji setengah tahunku untuk menghibur ribuan korban. Bagus-bagus, sungguh pahlawan wanita, gadis yang mulia. Baru jadi pahlawan wanita, ya kagum. Sebagai wanita, punya pikiran untuk negara dan rakyat. Sungguh langka. Betul kakak ipar, kamu harus belajar dari Zia. Tidak seperti beberapa orang, bahkan memberikan giok rusak yang tak terpakai untuk mengobati ribuan korban. Jangan. Nyonya, kamu masih tidak mau jujur. Jia Mejatuke, peninggalan almarhumah ibu. Tahun ini salju menutup kota, harga bahan makanan mahal. Jenderal tahu, mengapa persediaan Februari bisa tiba tepat waktu? Tentu karena prajurit mengawal dengan baik. Ini adalah Nona yang rela menjual semua mas kawin untuk uang. Membeli bahan makanan dengan harga tinggi, sehingga prajurit terhindar dari kelaparan. Siapa sangka istri jenderal yang termasyur di ibu kota, bahkan tak punya perhiasan yang layak ditampilkan. Xiao Cui diam, ini bukan tempatmu bicara. Yuer, aku selalu kira kamu memang sederhana. Tak suka perhiasan. Jika Xiao Cui tidak bilang, sampai kapan kamu akan menyembunyikannya? Dari aku. Bisa membantu suami, berbuat untuk rakyat. Apa yang Yuer lakukan tak layak disebut. Istri jenderal berbuat baik tapi tak pamer, sungguh. Orang yang tak cari nama dan harta. Ja? Orang baik. Benar, nyonya cantik lembut dan begitu mulia. Limo kagum, aku juga kagum. Membalas perbuatan orang dengan caranya sendiri. Song Zia, rasanya enak. Kok Hak Mingyang, kamu tidak temani istri cantikmu. Akhirnya tahu mencari aku. Song Zia, pria wanita berbeda. Kedepannya jangan sembarangan merangkul. Kamu dengan temanmu sendiri pura-pura apa? Aku sudah bilang. Aku tidak bisa bergaul dengan para wanita. Lagi pula, aku cuma ngomong seenaknya.
Dikit-dikit besar-besarkan. Linyu beda sama kamu. Gak tahan lihat kamu segitu piciknya. Kalau besok masih kayak gini, cari tempat lain aja. Kamu kan laki-laki beneran, kok jadi istri suami? Legit pula. Dia cuma perempuan dalam rumah. Kepo banget sih. UR itu polos, tulus dan bersih. Justru kamu, jangan main mata lagi. Zuomingyang, balik sini. Apaan tulus bersih, itu cuma trik rayunya. Lingyue, penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Xiao Cui, bantu ganti baju. Suamiku. UR membuatmu salah hari ini. Apa yang harus suami lakukan? Untuk ganti rugi? Suamiku. Kalau gitu, sayang aku lebih banyak ya. Semua perhiasan langka, surat tanah toko ini. Jenderal memberi istri Anda apa yang Anda katakan adalah menebus istri Anda sebelumnya. Kerugian mas kawin, Nyonya nggak cuma dapat hadiah, tapi juga hak urus rumah tangga. Jenderal baik banget ke Nyonya. Bagus. Cuma perlu kuasai beberapa trik aja. Laki-laki. Intinya didik. Harus didik ya didik aja. Hai Zia, Barang yang kuminta mana? buatan cinta buat apa? Waduh, panik amat sih. Di belakang ada kuda betina lagi musim kawin. Aku kasih tahu, rumah jenderal ini bukan bekas markas. Jangan main-main. Di masa lalu, saudara-saudara kita tidak pernah berperang. Sekarang di ibu kota kok jadi penakut. Katanya suka sama perempuan bangsawan, mau ninggalin kita. Kamu emang nggak kayak perempuan. Tunang, bahkan kalau bikin masalah gede. Kita teman yang tanggung, paling-paling jenderal yang urus. Nah, gitu baru teman. Naonya, Nona Song Datang. Nggak ada urusan tiba-tiba datang. Bukan pencuri pasti perampok. Kalau sudah datang, ya sudah, tenang saja. Kamu turun dan suruh dia masuk. Silakan. Kakak. Aku biasanya bersikap seperti anak laki-laki besar. Dulu sering bersikap santai dan akrab dengan para jenderal. Kemarin salahku, kakak jangan terlalu dipikirkan. Nona Song terlalu khawatir, nyonya rumah. Banyak urusan yang dikerjakan, kejadian kemarin tidak kupermasalahkan. Ini obat tonik yang kumasak khusus pagi tadi. Khusus untuk kakak, untuk menguatkan badan. Nona Song, obatku setiap hari sudah ada takarannya. Kalau bertentangan dengan obat tonikku, bukannya malah berakibat sebaliknya. Kakak tidak percaya padaku. Begini, aku minum dulu untuk kakak lihat.
Jenderal selalu bilang kakak baik hati pada orang. Kakak pasti tidak akan menolak niat baik adik, kan? Xiao Cui. Layani dengan baik. Nona kecil, ayo hahaha. Ling Yu, aku tidak percaya kau bisa lolos dari kuil tua sekali. Dan beruntung lolos untuk kedua kalinya. Kita serang dari puncak gunung, langsung ke jantung musuh, di sini. Jand, Jenderal, kenapa kau di sini? Bukannya kau bersama kakak? Apa? Tidak apa-apa, mungkin aku salah lihat. Zia baru saja datang ke ibu kota, kok bicaranya jadi canggung begitu? Jaja. Wah, kamu cari masalah ya? Jangan samakan aku dengan wanita manja berkaki kecil itu. Kalau begitu, katakan apa yang kau lihat. Baik. Aku bilang saja, pagi tadi di kediaman. Lewat kamar kakak. Samar-samar melihat bayangan laki-laki. Kukira itu kakak Minyang. Song Zia, kau lupa pelajaran di kuil tua kemarin? Berani-beraninya menjelekkan dia. Kalau tidak percaya, lihat sendiri saja. Masalah kemarin itu dia. Sendiri tidak ketahuan buktinya. Tapi keberaniannya memang besar. Berani membawa laki-laki ke rumah. Menurutku nyonya muda itu cantik jelita. Mana ada laki-laki yang tidak tertarik? Jenderal juga sering pergi berperang. Aduh, kamu ini. Dilihat oleh suami sendiri dalam keadaan yang memalukan. Ling Yu, kamu masih punya muka apa? Untuk hidup di dunia ini? Jenderal, kenapa kamu pulang? Tidak melayani nyonya di dalam, ngapain di luar? Aku? UR. Jenderal, kenapa tiba-tiba pulang? UR, kamu kenapa? Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Lapor Jenderal, pagi tadi Nona Song datang membawa obat. Tahu-tahu setelah diminum nyonya, wajahnya memerah dan sangat tidak nyaman. Lalu kenapa tidak segera melapor? Jenderal sedang sibuk dengan urusan militer, nyonya memerintahkan kami untuk tidak mengganggu Jenderal, jadi lebih baik mengeluarkan darah. Untuk tetap sadar. Ini adalah wewangian perangsang, dosisnya sangat kuat, jika tidak segera ditangani. Bisa menimbulkan penyakit. Suamiku. Tidak ingin membuatmu terganggu karena aku.
melayani Nyonya. Bukanlah gangguan. Kenapa Jenderal pergi begitu lama belum kembali? Jenderal menemukan Nyonya berselingkuh. Sampai marah besar. Sekarang mungkin sedang menghukum di dalam kediaman. Tidak bisa, aku harus kembali melihat. Kamu ngapain di sini? Jenderal dan Nyonya sedang beristirahat di dalam, Nona Song lebih baik pulang saja. Apa? Kamu? Apa maksudmu? Minggir. Ling Yu, kamu tunggu saja. Nyonya ampun, ini semua perintah Nona Song. Bawa dia pergi, pukuli sampai mati. Hahaha. Tidak, jangan. Song Xia berani sekali, di siang bolong. Berani menjebakmu. Tapi dia juga minum obatnya, kenapa dia tidak apa-apa? Karena racunnya tidak ada di dalam obat, tapi di mangkuk ini. Niat yang sangat jahat, kehormatan sangat penting bagi wanita. Dia tega melakukan hal seperti ini. Maka biarkan obat tonik ini membantu kita. Song Xia, bagaimana rasanya? Menerima akibat perbuatan sendiri? Pergi. Kalian semua pergi. Ling Yu hanya seorang istri bodoh. Berani merebut hati jenderal dariku? Jika aku tidak mengusirmu dari kediaman ini, aku Song Xia bersumpah tidak akan jadi manusia. You are tenang, kejadian kemarin. Aku pasti akan menghukum Song Xia dengan tegas. Jenderal, Nona Song itu berkarakter jujur, mana mungkin dia melakukan hal kejam seperti ini? Jangan sampai kau salah menuduh orang baik. Kau terlalu polos. Tak tahu betapa mudahnya hati manusia berubah. Setelah pesta bunga, aku akan cari alasan untuk menyuruhnya pindah dari kediaman jenderal kita. Humph. Jenderal benar-benar akan mengusirmu dari kediaman ini? Jah. Aku percaya pada karakter Kak Minyang. Kami pernah bertempur bersama di medan perang. Dia takkan memperlakukanku seperti ini. Mungkin kakak salah paham saja. Para wanita dalam rumah tangga ini memang suka bersaing untuk mendapat perhatian. Suaminyong, aku benar-benar tak berminat padanya. Kami sudah bersama dalam hidup dan mati, kalau aku mau ada sesuatu dengannya. Ngapain tunggu sampai sekarang? Karaktermu seperti apa, kami kan sudah tahu. Nanti di pesta bunga, kami akan jelaskan untukmu. Ayah. Jenderal selalu paling menghargai persaudaraan. Dengan saudara seperjuangan yang membelaku. Ling Yu, apalagi yang bisa kau lakukan padaku? Para prajurit sudah bekerja keras, mari kita minum bersama. Baik. Hahaha. Eo. Wah, pesta bunga ini persiapannya bagus juga ya. Aku datang terlambat, hukuman dulu minum 1 gelas. Kenapa pakai gelasku? Aku aja nggak jijik, malah kamu yang jijik sama kakakmu sendiri. Kita kan di kemah tentara biasa makan dan tidur bersama.
Kita siapa dan siapa sih? Kakak kan baik dan pengertian, pasti nggak keberatan ya? Puji-puji dulu, baru berbuat seenaknya. Teh ala pria benar-benar sudah kamu kuasai dengan sempurna. Sejak aku datang ke ibu kota, aku nggak ngerti aturan keluarga bangsawan. Bikin banyak masalah buat jenderal. Aku hukuman dulu minum 3 gelas buat minta maaf. Ganti jelas. Katanya saudara, Sepeton. Gelas pertama. Gelas kedua. Sia ternyata kuat juga minumnya ya. Gelas ketiga. Dia biasanya nggak gini loh. Hari ini kenapa sih? Kamu sedang apa lagi? Minum alkohol terlalu cepat. Luka lama sebelumnya mulai terasa sakit lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kalian lanjutkan minumnya. Jenderal Sia dulu tidak hanya menyelamatkanmu dari tumpukan mayat, tapi juga menjagamu tanpa tidur selama 3 hari 3 malam. Itu adalah penyakit lama yang ditinggalkan saat itu. Tidak usah dibahas lagi. Sekarang jenderal sudah punya istri cantik, tapi melupakan kami. Ikatan persahabatan yang pernah berjuang hidup mati bersama. Jenderal, apakah hari ini kamu akan mengusirku keluar dari ibu kota? Bagaimanapun juga, Sia adalah penyelamat nyawamu. Kamu mengabaikannya seperti ini. Sungguh membuat hati kami, para prajurit, menjadi dingin. Jika jenderal tidak peduli, minumlah gelas ini. Bagaimana aku bisa minum bersamamu? Tidak minum berarti tidak menghargai kami, saudara. Kalian setuju, kan? Setuju. Minum, minum, minum. Kalau suamiku karena aku mengabaikan Nona Song, maka aku yang akan minum untuk suamiku. Kakak, kamu bisa? Ini adalah anggur ember spesial dari King Yun Low. Berbeda dengan minuman teh yang biasa diminum wanita bangsawan di ibu kota. Sangat pedas. Wanita yang datang dari dunia lain, suka sekali merendahkan orang lain ya? Anggur ini, pria biasa minum 2 gelas saja akan jatuh. Apalagi wanita lemah seperti kamu. Jenderal, cepat nasihati kakak, jangan sampai demi gengsi, tubuhnya sakit. Adik bilang begitu, aku justru ingin mencoba. Kakak baik, berani, bagaimana kalau kita berdua bertaruh minum? Nyonya, jangan karena emosi berdebat. Sia di antara pria militer juga sangat kuat minum. Kemampuan minum Nyonya, bagaimana bisa dibandingkan dengannya? Jenderal, kamu percaya padaku? Aku akan mengikuti keinginanmu. Nona Song. Ini adalah taruhan minum, ada taruhannya tidak? Ini serius. Jika aku menang, aku ingin tusuk rambut di kepalamu ini. Tusuk rambut ini adalah hadiah ulang tahun jenderal untuk istri. Bagaimana bisa dijadikan taruhan? Baik, tapi jika aku menang, semua anggur ember yang diminum hari ini ditanggung oleh Nona Song. Bagaimana? Pelayan, sayap kenanggar. Aturan kami di militer, siapa yang bisa menghabiskan gelas di depannya? Lebih banyak dan lebih cepat, dialah pemenangnya, setuju? Nanti berikan yang paling keras untuk wanita berbaju mewah itu. Setelah berhasil, kamu pasti dapat bagian yang enak, ya? Teman-teman, nanti kalian harus jadi saksi untukku, ya? Oke, gak masalah.
Nyonya, kalau tidak sanggup minum, jangan dipaksakan. Ini cuma sebuah tusuk konde, berikan saja padanya. Ini hadiah ulang tahun dari suamiku. Jenderal. UR ingin. Ingin apa? Tentu saja hatimu. Kakak, kalau benar-benar tidak sanggup, sekarang mundur masih bisa. Lagi pula, kami di kemah tentara sudah terbiasa minum sembarangan. Bukan seperti kalian, putri bangsawan yang manja. Bawa minuman. Aku yang duluan. Hebat. Eo. Ok, eo. Eo. Minum. Kakak sudah 6 mangkok. Bagaimana? Kemampuan minum Sia meningkat lagi. Apa kamu diam-diam minum sendiri? Diam-diam pergi minum. Kemampuan minum Sia selalu nomor 1 di kemah kami. Nyonya juga putri bangsawan ibu kota, dibandingkan dengan Sia. Bukankah seperti telur menantang batu? Benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Nyonya. Pembantaian yang tidak perlu diragukan lagi. Aku tidak berani melihat. Berkat kamu, aku sudah lama berlatih sampai tidak mabuk. Song Xia, kamu terlalu cepat senang. Nyonya, Kakak, jangan-jangan sudah tidak sanggup? Kalau gini saja. Kamu hanya perlu berteriak 3 kali. Aku babi. Lomba ini selesai, bagaimana? Hahaha. kurang ajar. Aduh, mulutku ini. Aku lupa, kakak berbeda denganku, tidak bisa diajak bercanda. Hebat. Kemampuan minum kakak ipar ternyata bagus. Ternyata istri jenderal juga bisa minum. Hebat. Eo. Mangkok Kimpat. Ok. Eo Nyonya. Eo. Eo Nyonya. Eo. Eo Nyonya. Eo. Mangkok Kelama. Ayo, terlalu hebat. Eo Nyonya. Ini sudah mangkuk ke-6, Ibu, semangat. Bagus. Ini sudah mangkuk ke-7. Ibu minum. Minum. Ini sudah mangkuk ke-7, minum. Wow. Hebat, Ibu. Wow. Ibu sangat hebat. Bagus. Wow. Ibu ternyata orang yang tidak menunjukkan keahliannya. Nona Song, aku menang. 7 gelas anggur ember, kemampuan minum Ibu. Sang Gemenge Gamken. Aku menerima kekalahan. Hari ini, semua biaya minum aku yang tanggung. Minuman ini paling tidak 5.000 koin, rasa pahitnya pasti tidak enak. Rasanya tidak enak, kan? Kali ini Ibu menang tipis, tapi Sia tadi
sudah minum banyak. Perlombaan ini tidak adil. Suamiku, rasa anggur ember ini berbeda dengan yang UR ingat. Kenapa gelas ibu ini lebih tinggi banyak? Ah, ini. Jenderal, Jenderal, aku salah. Ampun Jenderal, aku salah. Seseorang, bawa dia keluar. Ampun Jenderal, ampun. Jenderal, ampun. Jenderal, mungkin dia hanya salah memberi, jangan marah padanya. Ibu ini. Oh, tidak apa-apa, mungkin Jenderal salah lihat. Lapor Jenderal, meskipun ibu kuat minum, tapi begitu minum, seluruh tubuhnya akan muncul ruam merah, jadi selama ini tidak pernah minum alkohol. Aha, kakak tidak enak badan. Seharusnya bilang dari awal. Aku mewakili wajah keluarga Jenderal. Mana ada alasan mundur tanpa bertanding. Lagi pula aku hanya tidak ingin suamiku khawatir karena aku. Kakak ipar anggun dan bijaksana. Memikirkan kepentingan bersama. Ini kelalaian kami. Semua salah Sia yang memaksa menunjukkan kemampuan, sampai membuat kakak ipar seperti ini. Keterlaluan. Masih kurang masalah yang kau buat? UR. Aku akan mengajakmu menemui tabib istana. Tidak perlu, suamiku, aku hanya perlu angin sepoi-sepoi saja. Ayo. Berhenti. Kakak, biar aku temani kakak mencari udara segar. Kita jangan bersama para pria bau ini. Pergi. Jenderal. Bagaimanapun juga, Nyonya adalah perempuan dan bersama kami. Para pria dewasa, pasti banyak ketidaknyamanan. Lebih baik biarkan Sia menemaninya. Aduh, kakak tidak suka padaku, tidak ada cara lain. Dulu, aku dan kakak Minyang di kemiliteran. Minum arak, makan daging, saat semangat datang, semua orang berteriak duduk di pangkuan. Minum arak berpasangan juga pernah dilakukan. Aduh. Kalian para gadis pingitan, banyak aturan, suka cemburu. Tapi kamu harus tahu, kondisi di kemiliteran tidak begitu baik. Aku membalut luka kakak Minyang. Tidak tahu berapa kali. Hampir seluruh tubuhnya sudah kulihat. Semoga kakak tidak keberatan. Adik, apakah kamu burung merpati? Setiap hari cerewet. Selain itu, apa yang kamu katakan padaku juga tidak menarik. Jangan-jangan adik memberi isyarat padaku untuk menjadi istri muda sang jenderal. Kamu, Dengan status adik, meskipun aku berminat, kamu tidak akan bisa masuk pintu rumah jenderal. Adik, pikiran burukmu itu, aku bahkan tidak ingin melihatnya lagi, jijik. jangan terlalu sombong. UR. Nayonya. UR. Panggil tabib. Jah. Jenderal, Nyonya baru saja minum arak keras. Lalu mendapat terkejut. Mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? UR, bangunlah. Jenderal, kamu terlalu khawatir. Ini hanya pingsan karena terkejut. Sering terjadi di kemiliteran, aku punya cara. Benar, Sia sangat ahli dalam pengobatan. Pasti bisa menyelamatkan Nyonya. Ah, jangan sentuh Nyonya. Tadi kamu yang mendorong Nyonya. Siapa tahu apa niatmu. Saat itu hanya kamu yang bicara. Mengapa melakukan hal keji ini? Kakak Minyang, dengarkan penjelasanku. Ada alasan lain dalam hal ini. Jika UR ada apa-apa, aku pasti akan membuatmu membayarnya dengan nyawa. Apa yang terjadi? Kakak Minyang, kamu menyukulku.
Sejak kamu masuk rumahku, kamu selalu berselisih dengan Yuer. Sekarang dia minum anggur keras dan kedinginan. Dia seorang wanita lemah, bagaimana bisa bertahan? Jenderal, kenapa kamu seperti ini? Xia, kamu tidak apa-apa? Aku bisa apa? Aku bukan jenderal, wanita cantik yang lemah lembut itu. Hanya bisa pura-pura lemah. Jenderal, meskipun kamu sangat menyayangi istrimu, tidak bisa memukul Xia sekeras ini, Jenderal. Dulu Xia yang menahan panah beracun mematikan untukmu. Sikapmu sekarang sangat menyedihkan. Kami sudah mengikutimu bertahun-tahun, hidup mati bersama. Masih kalah dengan orang luar? Benar. Xia sangat kasihan. Terlalu jauh, Jenderal, bagaimana bisa kamu? Mereka berdua sudah membuktikan. Song Xia yang membuat istriku terluka parah dan pingsan, masih mau bilang apa lagi? Omongan kosong, tanpa bukti, bagaimana bisa kamu percaya begitu saja? Xia sudah ikut kita kemana-mana selama bertahun-tahun. Karakter dia, kamu tidak tahu? Kakak Mingyang. Aku tidak seperti wanita-wanita ibu kota yang tahu trik-trik licik. Aku tidak tahu apa yang dikatakan kakak padamu. Sehingga kesanmu padaku sekarang menjadi seperti ini. Tapi, jika kamu tetap mengatakan itu aku mau dipukul atau dihukum. Silahkan. Kamu. Suamiku. Yuer. Katakan padaku, siapa yang mendorongmu? Ya. Suamiku, aku sendiri yang tidak sengaja terjatuh. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Yuer, jangan ragu. Suamimu akan membelamu. Kakak Mingyang. Kamu sampai sekarang masih mencurigaiku? Baik, semuanya salahku. Kalau tahu begini, aku seharusnya tidak membawa kakak keluar. Jenderal, kamu sudah dengar. Wanita bangsawan licik. Xia bagaimana bisa melawan? Benar, mungkin ini semua direncanakan sendiri oleh seseorang. Sengaja untuk menjebak Xia, ya. Ya. Betul. Betul, Xia sudah berteman dengan kita bertahun-tahun. Pernahkah kau melihatnya menanjas Nyonya? Anda selalu menyusahkan Xia. Hanya karena dia seorang wanita yang akrab dengan kita. Menurutku, Nyonya sebaiknya minta maaf pada Xia. Biarlah ini selesai. Minta maaf dong, minta maaf dong, minta maaf dong. Cepatlah, minta maaf dong. Benar-benar, pria tegar menangis, langsung bingung dibuatnya. Hari ini adikku sampai difitnah, sungguh maaf. Sudah. Jangan lanjutkan, nanti para wanita bangsawan ibu kota ini mengira aku menggoda orang, aku sudah bilang. Para prajurit di kemah tak pernah menganggapku sebagai wanita. Tapi kakak ini tak percaya. Lihat siapa yang berani mengganggu Xia Lingyu. Meski jenderal sudah terpengaruh olehmu, masih banyak pria yang mengikuti perintahku. Jenderal Xiao Duan. Wah, besar sekali mulutnya. Ini. Hormat pada Nyonya Adipati. Ibu, kenapa kau di sini? Kapan pesta bunga mengundung wanita kasar seperti ini? Layak masuk? Bibi. Nyonya Adipati datang? Aku tak tahu. Acara seperti ini seharusnya tak perlu kehadiran Nyonya Adipati. Hormat pada Nyonya Adipati. Apa itu kasar? Apa itu tak layak? Nyonya Adipati juga wanita, perkataannya terlalu tidak pantas. Yang mulia. Xia itu polos. Tak mengerti tata krama. Mohon maafkan dia. 10 pelacur kemah bergaul mesra dengan pangeran dan jenderal. Bukan perbuatan tak senonoh apa. Hubunganku dengan para prajurit suci hanya karena senioritasmu. Kau menuduhku tak suci? Kau gadis belum menikah. Bergaul mesra dengan banyak pria, mana mungkin suci? Apalagi pertengkaranmu dengan istri jenderal. Kebetulan ku dengar sedikit, kau mengincar suami orang, mendorong orang ke air. Berani-beraninya mengeluh dan mengaku tak bersalah. Nyonya Adipati orangnya jujur, takkan sembarangan bicara. Jangan-jangan benar Xia mendorong Nyonya ke air? Bawa Jenderal Xiao Duan pergi.
Tak usah, aku pergi sendiri. Kenapa aku harus membantumu? Kalau Putri tahu Jenderal Xiao Duan tak bermoral. Pernikahan ini sepertinya. Songxia, aliansi antar wanita. Jauh lebih bisa diandalkan daripada pria. Sayangnya, kamu takkan pernah mengerti. Hah? Hihi. Ling Yu, kau pikir kau menang? Aku beritahu padamu. Permainan ini belum berakhir. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu menyaksikan. Apa itu keputusasaan yang sesungguhnya? Akulah wanita yang ditakdirkan di dunia ini. Kesalahan terbesarmu adalah terlalu percaya diri. Mengira bisa mengendalikan segalanya. Tak kau sadari. Di dunia ini selalu ada hal-hal yang tak terduga. Terutama hati manusia. Aku salah, dulu kukira kau orang yang paling dekat. Tapi tak kusangka. Sekarang kau lebih kejam daripada wanita bangsawan manapun. Songxia, kau bersekongkol dengan mata-mata asing. Memalsukan laporan militer, berusaha menggulingkan pemerintahan. Kejahatan-kejahatan ini, kau mengaku atau tidak? Aku tidak. Kau memfitnahku. Tiga hari lagi kita serang, bekerja sama dari dalam dan luar. Kau paham? Aku paham. Asalkan bisa mendapatkan Zuo Mingyang, aku rela melakukan apa saja. Apa ini? Songxia, bagaimana bisa kau melakukan hal gila seperti ini? Aku Zuo Mingyang benar-benar buta. Menganggapmu sebagai saudara. Kau berani mengkhianati negara. Penjaga. Tangkap dia. Ah? Memang iya, lalu apa? Jika aku tak bisa mendapatkannya, tak seorang pun boleh. Songxia, kau bersekongkol dengan asing. Bukti pemalsuan laporan militer oleh mata-mata, Nyonya sudah memverifikasinya. Hari ini adalah hari kematianmu. Hahaha. Zuo Mingyang, aku beritahu padamu. Aku tak pernah menganggapmu sebagai saudara. Aku jelas-jelas adalah wanita utama sejati di dunia ini. Kalian semua hanya NPC. Akulah wanita utama sejati. Berani-beraninya kalian tidak berpusat padaku. Berani-beraninya. Jia Jila. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Ling Yu, berani-beraninya kau. Lepaskan aku. Kau selalu bilang aku wanita pingitan, berpikiran sempit. Tapi sekarang yang terkurung di tempat gelap ini. Justru kau. Takdir memang suka bercanda, bukan? Hahaha. Kamu hanya mengandalkan kasih sayang pria. Dan trik persaingan di dalam rumah saja. CIH. Kamu si rubah licik. Kalau bukan karena Zuo Mingyang, aku sudah lama menghancurkanmu jadi debu. Lalu kamu? Selalu bicara tentang pemikiran baru, mengklaim diri berbeda. Tapi tetap menginjak orang lain untuk naik. Inikah masa depan kesetaraan gender yang kamu impikan? Bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan kamu juga seorang time traveler? Tidak mungkin. Katakan. Kamu sebenarnya siapa?
Aku tentu saja adalah penguasa takdirmu. Tamparan ini untukmu yang sesama wanita tapi senang menginjak saudari sendiri. Tamparan ini untukmu yang tak tahu malu, tak tahu harga diri. Tamparan terakhir ini untuk dirimu dalam mimpiku yang membuat kakakku Linyu bunuh diri dan menghancurkan seluruh keluargaku. Kamu bukan Linyu. Benar. Aku Linyi. Sebelumnya, aku sudah bermimpi. Di mimpimu kamu merebut suami kakakku dan menghancurkan seluruh keluargaku. Jadi aku ganti pernikahan. Lingi. Jangan terlalu sombong. Kamu hanya side karakter yang sadar. Jika bisa mengulang lagi, aku pasti akan membunuhmu, Lingi. Kamu salah. Aku tak perlu membuktikan diri dengan pria, sedangkan kamu hanya bisa marah tanpa daya. Omong kosong. Kamu hanya gadis kecil yang beruntung saja. Keberuntungan? Kamu tak tahu berapa usaha yang kukerahkan sampai hari ini. Kamu hanya mencari alasan untuk kegagalanmu. Suamiku. Kaisar sudah memerintahkan eksekusi besok siang. Kakak Mingyang. Kamu lupa, kita pernah hidup mati bersama. Kamu lupa sumpah kita dulu. Kakak Mingyang. Aku tidak lupa. Tapi yang lebih tidak bisa kulupakan adalah kamu mengkhianati negara. Mengkhianati kepercayaan kita. Sejak saat itu, kamu bukan lagi Song Zia yang ku kenal. Kakak Mingyang, aku salah. Aku benar-benar tahu salah, maafkan aku kali ini. Kasih aku kesempatan lagi, baik tidak? Aku tidak berani lagi. Sejak kamu mengkhianati negara, seharusnya sudah tahu akan hari ini. Istri. Penjara ini dingin, cepat pulang. Tidak perlu banyak bicara dengannya. Suami, kamu pergi dulu. Kakak Mingyang. Lingi, menang apa gunanya? Bunga tidak selamanya mekar. Kamu akan mengalami hari ini juga. Dia juga akan bosan padamu. Kamu pikir aku peduli? Aku Linyi tidak butuh cinta siapapun. Untuk membuktikan diri, aku ingin hidup dengan caraku sendiri. Dan kamu tidak akan pernah mengerti kebebasan ini. Lingi, Kembalaila. Lingi. Waktunya tiba. Hahaha, Lingi, kamu pikir kamu menang? Kuberitahu, dunia ini seharusnya tidak ada. Hahaha. Semuanya berakhir, waktu ini. Menyiksamu. Suami, yang kuminta bukan rasa bersalahmu. Yang kuminta adalah berdiri sejajar denganmu. Istri, surat dari istri bangsawan. Mayat Song Zia hilang. Apa? Tentu saja. Belum berakhir.